segikola ada ikan. Begitulah cemaran yang terjadi. Ikan namo ikan kapia. Ikan kapia. Iko kono tangkok sama linggian. Aku lah buktinya gara-gara cemaran tuh. Nggak ada ikan ya kini. Latihan asit ang aslakang tan. Iko mbak apa ini ya Pak? Iko kan panggang situ ini. Oh, nambah piau tuh deh. Nambah piau ko ya tu piau tu. Nambah bosi apa tuh mangi bos. Apa sebenarnya perbedaan Pak mancai lawak dulu sama mancai lawak kini? Kalau perbedaan mancing lawak dulu, sonang mancing lawak dulu pada kini. Apa jago deh? Katu dulu, sonang mancing lawaknya banyak, urang nggak banyak. Iya. Kalau kini mancing lawak agak banyak, tapi urang banyak mancing lawaknya. Penghidupan orang banyak kini lagi ke kapal kan. Iya. Ada rapat dampak pengaruh ke sungai awak ko ke nelayan gitu semenjak ada tambang di Sengingi. Aduh, ini pengaruh. Kami di payah kami mancing ikan deh kan, teh ayu ko kan, kowe kan. Itu di kaminya deh. Ya kan tuh dulu dia jenapo aja, nak kowe jenapo. Enggak Joni ya katu tuh. Joni ya. Katu kami bolon tambang ome ko Joni ayu. Di kampung. Joni kampung deh. Lagi kemarau Joni nak kowe kenapa. Jadi mancing ikan son. Patin kocik namu. Jo. Jo ko lang kono cemaran nih. Iya kalau Jo ko iya, ya banyak hati deh. Manjo mayo. Iya nya, banyak lontang ya hang. Ditangkok lagi. Tapi jangan cuy ya. Lama akhirnya mati. Kesap tanya lah ke toncu itu deh. Tanya lah ke tanya mati. Akhirnya mati ya soang. Mati sugang ikan itu boy ya. Mati soang. Ini di le. Nyopowi di godang. Usulnya itu di sia. Godang powi. Kalau dalam segini ini memang banyak kok ya. Mati itu tuh. Nak betul betul bawa. Coba apa? Yang tak orang gitu. Aman. Dampak. Nah, mulai sejaklah 10 tahun lah. 10 tahun. Lebih kok lah 10 tahun. Sampai kini lu selesai Nah, sampai kini ada penyelesaian nak dulu. Cuman ada enggak Pak para nelayan melakukan bentuk protesnya ke pemerintah daerah atau nah, cuma nelayan kok sebagai nelayan demo dulu di lokasi Kuansing. Sampai hasilnya nak dulu. Lalu turun aparat dari Bangkinang 112 dia di pemerintah langsung dipanggang gitu. Waktu itu sudah tuh bergejolak balik. Asal muasal dompeng, ponton atau rakit atau peti, ada singkat dari penambang emas ilegal, itu bermula dari tahun 2006 yang lalu. Di Sengi itu sudah ada masyarakat atau oknum dari masyarakat yang melakukan kegiatan menambang emas atau mendompeng mulai dari Kecamatan Sengingi. Itu terdiri dari desa, mulai dari desa Muara Lembu, Pulau Padang, Kumulado, Petai, Kota Baru, lanjut ke desa Sungai Paku dan desa Tanyapau. Pada saat itu terjadi pro kontra, suka atau tidak suka antara masyarakat, tokoh masyarakat, nenek mama, termasuk pemerintahan desa pada saat itu. Masyarakat itu dari turun-temurunnya tetap mencari emas dulu.
mata pencariannya. Sebagian besar masyarakat desa kita ini, desa Sungai Paku ini sebagai petani dari nenek moyang kita dulu. Kemudian kalau hasil tanian belum bisa dipanen, mereka pada saat itu mendulang namanya. Nah itu mendulang, mengambil emas secara tradisional. Jadi menulang itu secara dampak lingkungan itu boleh katakan 99% tidak ada. pada zaman itu. Pada zaman itu kalau hanya melakukan mengambil emas itu dengan cara mendulang tradisional, itu dia dibuat dari kayu kan, dari kayu ada khusus itu. Nah, jadi semenjak 2006 itulah masuknya tambang emas nih secara apa kan, yang pakai alat, pakai mesin lah gitu kan. Ternyata ya masih setahun 2 tahun dulu masyarakat nih bekerja walaupun pakai mesin, sifatnya belum begitu nampak lagi dampak lingkungannya gitu, karena masih sebatas di tengah sungai. Jadi walaupun airnya keruh, nanti kalau malam misalnya kerja besok jering lagi airnya tuh. Tuh gitu. Masalah penanganan dari pemerintah, nenek mama sebetulnya bukan ada upaya untuk mencegahnya tuh. Razia udah berapa kali ini dari pihak keamanan dari pemerintah kan. Tapi masyarakat ini ya karena emas ini masih ada yang menampung ya kan, karena nama pula emas kan. Jadi walaupun dapat segram 2 gram sorenya langsung bisa jadi duit itu. Jadi masyarakat di situ dia terpengaruh gitu. Kadang-kadang ada juga yang istilahnya lumayan mendapat, sehingga berubahlah ekonominya gitu. Yang biasanya dia rumahnya dinding papan, rumah gubuk, akhirnya dia karena dia dapat rezeki dari tambang emas tuh, bisa dia buat rumah batu, rumah gedung. Desa kita nih ya salah satu tambang emas ini menaikkan perekonomian masyarakat gitu. Tapi yang kita sayangkan dampak lingkungannya juga besar gitu. Artinya ya bagaimana untuk mencegahnya? Ya sebetulnya gampang saja kalau memang untuk mencegah itu, karena kita masyarakat kita ini kan ya dari nenek moyang kita tuh turun temurun kehidupannya melalui perkebunan gitu. Sekarang bagaimana supaya masyarakat tuh bergiat dia berkebun, bertani kan? Ya cobalah pemerintah juga berusaha memperjuangkan harga komoditi itu kan, jadi masyarakat tadi itu tidak stres gitu. Ini kan masyarakat kerja entah motong karet atau manen sawit atau istilah berkebun lah pokoknya. Enggak sesuai biaya operasional itu, biaya pemupukan, biaya merumput, yang lain-lain dengan hasil panennya gitu. Di situ masyarakat daripada nggak makan lagi katanya, tentu mau tak mau tentu dompeng ini lagi yang jalan keluarnya gitu kan. Jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan selaku pengamat lah dari media tokoh masyarakat lah kan. Salah satu faktor utama dari kerusakan ekologi seperti sungai adalah adanya tindakan yang ilegal dari masyarakat terhadap sumber daya alam. Nah, dalam konteks ini adalah terkait dengan pertambangan emas yang dilakukan secara ilegal, dan ini sudah meluas sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem seperti sungai. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah yang sudah berkepanjangan ini? Yang pertama yang harus kita pahami, di mana-mana motif dari rusaknya ekosistem adalah karena persoalan ekonomi, di mana masyarakat sulit mendapatkan mata pencarian, sulit mendapatkan akses ekonomi, sehingga membiarkan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Nah, sebut saja seperti apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Singingi yang melakukan aktivitas tambang emas yang ilegal sehingga mencemari sungai. Nah, tentu saja motifnya adalah ekonomi.
Maka dalam konteks ini pemerintah harus memberikan alternatif mata pencarian, mungkin seperti berkebun, bercocok tanam, menjadi petani, dan lain sebagainya. Sehingga masalahnya pelan-pelan bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap wilayah-wilayah yang potensial. Katakanlah untuk aktivitas pertambangan seperti yang telah terjadi saat ini. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan patroli, melakukan teguran, melakukan intimidasi, dan melakukan peringatan-peringatan. Lebih jauh dari itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum atas satu wilayah, atas satu kegiatan, sehingga masyarakat punya kejelasan bahwa tindakannya benar dan tidak benar. Nah, disitulah peran pemerintah sebagai regulator, sebagai orang yang membuat hukum sehingga muncul ketertiban. Dan yang ketiga, pemerintah harus memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat ketika tindakan-tindakan ilegal itu tidak mereka lakukan lagi. Nah, harus ada alternatif-alternatif ekonomi seperti diversifikasi mata pencarian, berkebun, menjadi nelayan yang produktif, dan melakukan usaha-usaha produktivitas dalam pertanian. Nah, sehingga dengan begitu masalah-masalah kerusakan ekosistem itu bisa diminimalisir. Dan pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan ancaman-ancaman di masa yang akan datang, yang akan terjadi ketika masyarakat masih terus melakukan pertambangan ilegal di wilayah-wilayah krusial seperti sungai dan ekosistem lainnya.